Oke, kita jelaskan yang terkait paket B ya. Ya seluruh paket. Larutan NaOH. Namanya larutan ya, larutan. Ada zatnya, ada pelarutnya. Larutnya. Ini namanya larutan. Ya. Larutan itu ada zatnya, ada pelarutnya. Zatnya siapa? NaOH. Pelarutnya siapa? H2O bisa. H2O. Jadi kalau larutan NaOH artinya Jawa tak kamu nih? nah, siapa itu? Artinya Dekan. nah, woi. Siapa yang ngomong tuh? Artinya 20%-nya NaOH. Ya. Sisanya H2O. Sebanyak 80%. Ya, 80%. Kemudian di M2 itu seluruhnya H2O. M2 itu seluruhnya H2O. Tapi tidak diketahui nilainya. Kemudian output terdiri atas 8% NaOH, 92% H2O dengan total massa 1.500. Jadi yang bisa kita simpulkan pertama, ya, misal ini aliran 1, aliran 2, ini aliran 3, massa input sama dengan massa output. Kesimpulan pertama. Kemudian aliran massa 1 ditambah aliran massa 2 sama dengan aliran 3. Ya kan? Apa yang bisa kita peroleh selanjutnya? Jumlah NaOH, massa NaOH di input akan sama dengan jumlah massa NaOH di output. Massa NaOH di output sudah bisa kita peroleh. NaOH di output sama dengan 0,08 dikali 1.500 pun. Sama dengan apa itu? Berapa? 1.500 kali 120, Pak. 120 pun. Maka 120 pun ini ya menjadi massa NaOH input. Ya. Massa NaOH input. Dan diketahui pula ya, 20% NaOH di aliran 1. 20% NaOH itu di aliran 1 sama dengan 120 pun. Maka aliran 1 sama dengan 120 pun dibagi 0,2. Berapa ini? Jumlah aliran 1 sama dengan 120 bagi 0,2. 24, Pak.
Kok 24? Macam-macam. 600, Pak. 100 pun. Nah, inilah total aliran 1. Dan juga bisa diketahui H2O di aliran 1 itu kan 80%. Jadi kalau saya lihatkan, nah, jadi kan masa input sama dengan masa output. Masa input NaOH ya, sama dengan 8% dikali 1.500. Ini masa output NaOH. Ialah 120. Itulah yang menjadi input NaOH 120 juga. Kemudian yang tadi untuk mencari aliran 1. Aliran 1. Maka diperolehlah M1 sama dengan 600. Total aliran 1 diperoleh ya. 600. Kemudian untuk memperoleh H2O. H2O itu diketahui di feed atau umpan aliran 1 80%. Ya dikalikan saja dengan massa 1, diperolehlah 480 ya. Kemudian H2 input sama dengan H2O output. 1.500 ini pada output ya, dikali 92%. 1.500 ini dikali 92%. Itu jumlah H2O output. H2O output. Ini pisahkan dulu ya. Agak bingung ya. H2O input itu akan sama dengan H2O output. Jumlah H2O-nya di output 1.380. H2O input itu terdiri atas 2. H2O dari M1 dan H2O dari M2 sama dengan 1.380. H2O M1 sudah diperoleh di perhitungan sebelumnya. 80% kali 600, 480. Maka H2O M2 ya selisih 1.380 dikurang 480. H2O M2 900. Jadi diketahui semua. M2 900. Cuma Pak Ade nak keluar, Pak. M1 600. Dengan jumlah 1.500. Gitu ya. EGM ada yang benar? Ada yang benar nggak? Jawaban kalian? UTS? Saya hanya kejawab M1-nya doang, Pak, 600. Karena kekurangan waktu. Oke. Artinya logika. Kau lah masuk. Ya. Logika, berpikir. Matematisnya. Ini tidak perlu sebenarnya belajar nih. Itu terasah logika matematisnya. Kemudian paket A. Soal paket A apa? Nah, ini agak berat ya.
Tetap sama logika matematis. Ini umpan, cuma diketahui A-nya saja. Yang padahal selain A ada juga B. Bisa disimpulkan B ini ada dengan melihat ini. Ada B. Jadi A-nya 20, berarti B-nya 80. Ya, sudah diketahui 80. Maka masa umpan 1000 ya. 1000. Masa A diumpan ya diketahui kan 20%. 20% dikali 1.200. Masa B ya sisanya 1000 dikurang 200, 800. Itu udah enak jawabnya. Kalau ini A-nya 200, B-nya 800. B di bottom ada 65. Maka B di atas berapa? 800 dikurang 65. 735. Gampang kan? Ketik yang paket A yang benar ya. Kemudian A-nya kan 200 totalnya, 200 kg per jam. MA di top ini 98%. Nah, dikali MA feet 200. Ya 100 berapa? 96 ya. Kilo. MA yang di bawah ya sisanya 200 dikurang 196. Sudah selesai. Jadi mudah soal paket A ya. Coba kamu dapat paket A ya. MB 65 ya. 200 dikurang 196 per kilo. Paham kan? MA dapat 4 kilo, MB 735. Nggak sulit kan? Enak jawabnya. Mana Anggi? Bisa Anggi? Insya Allah, Pak. Mudah ya, Dak? Iya, Pak. Alhamdulillah. Mudah kan? Nggak mau Cak. Gak susah itu jawabnya. Ini paket B. Ya. Paket B dulu kita bahas. Etanol dioksidasi atau dibakar menghasilkan CO2, H2O. Ya, setarakan koefisien reaksinya bisa dimulai dari jumlah C. C di kiri 2, C di kanan kali 2. Ya. Kemudian apalagi H. H di kiri 6 ya. H di kanan baru 2, maka dikali 3. Ya, O di kiri baru ada 1, 3 ya, baru ada 3. O di kanan 4, 7. Maka bisa dikali 3 agar dia 7. X sama dengan 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3.
Ya sudah selesai. Selanjutnya, jika air yang dihasilkan, berarti air yang dihasilkan itu kan ini. Air yang dihasilkan itu 10 mili. Ya, densitas air 1 gram per mili. Tentukanlah. Yang A sudah. Yang B, berapa volume oksigen yang dibutuhkan. Ini yang ditanya. Ini diketahui, ini ditanya oksigen. Ya, sudah tergambar cara menjawabnya ya. Yang pertama dilakukan, ya cari dulu massa H2O. Massa H2O, volume dikali densitas. Volumenya 10 mili, densitasnya 1 gram per mili. Dapat 10 gram. Kemudian dari massa bisa diperoleh mol. Cukup dibagi dengan 18 gram per mol. Dapat 0,55. Masukkan 0,55 ini ke reaksi. Nah, ini dia. Jika dihasilkan, berarti berada pada bagian sisa. Berada pada bagian sisa. Jika dihasilkan. Azan ya. Open Adobe dah, Pak. Tutup. Oke. Bisa dipindahkan ya ke sisa, ke bagian sisa. Maka bisa naik menjadi bereaksi 0,55. Mula-mulanya kosong, tidak ada mula-mulanya. Kemudian untuk mencari CO2, ya buat perbandingan 2/3 ya, 2/3 dikali 0,55. Kok hasilnya 2/3 0,55? Berapa 2/3? 0,55. 0,36, Pak. 36. Ini hasilnya 0,36 ya. Selanjutnya mula-mulanya kosong. Tidak ada. Belum bereaksi.
Maka di bagian reaktannya, reaksinya, ya karena koefisiennya sama, 3/3. Ya. Koefisiennya sama dengan H2O dikali 0,55. Maka mula-mulanya 0,55. Habis. Etanolnya ya 1/3. 1/3 dikali 0,55. Berapa 1/3? Nol 0,18 Pak. Di kosong juga sisanya kan. Sudah diketahui. Nah, H2O ya, O2 yang dibutuhkan. O2-nya yang dibutuhkan 0,55 mol. Selanjutnya, buat saja perbandingan. Buat perbandingan. 1 mol itu sama dengan 22,4. Kalau 0,55 mol itu berapa volumenya? Ya. Maka volume sama dengan pindah ruas ya. Volume sama dengan pindah ruas 22,4 dikali 0,55. 12,32. Ada yang benar? EGM. Nah, soal mudah mah ini tidak benar pula. Cuman soal susah. Oke. Kita lanjutkan. Diketahui gas etana 20 pon mol. Bertekanan 29 Hg. Ya. Temperatur 80 derajat Fahrenheit. Berapakah volumenya dalam STP? Ya. STP itu tekanan 1 atm, temperatur 0 derajat Celcius. Atau sama dengan 29,92 inch Hg. Atau sama dengan 491,7 Kelvin. 0 derajat Celcius itu sama dengan 491,7 Kelvin. Sebelum membuat perbandingan, ini kan hanya diketahui 20 pon mol dalam bentuk mol. Maka dikonversi dulu 20 pon mol ini menjadi volume. Berapa 20 pon mol? Ini ya. 20 pon mol sama dengan volume. Ya, 1 pon mol itu 359 feet kubik dalam keadaan STP. Maka volume 7.180 feet kubik. Apa itu? H pangkat 3. Contoh nih Anda ini. Bukan H, feet.
Feet kubik. Nah, untuk siapa lah wong ini? Feet kubik. Ini dalam keadaan STP. Baru buat perbandingan ke sini. Nah, baru buat ke sini. Ya. P1 29,92 dikali V1 7.180 feet kubik. Kemudian keadaan 2. Keadaan 2 di 29 in Hg. Masuk sini ya. Dikali volume 2 lah. Nah, volume 2. Kemudian T1 per T2-nya, T1 0 derajat Celcius ini, T2 80 Fahrenheit ini 539. Maka bisa dihitung pindah ruas, ya, volume 2 diperoleh ya gawe-nya 8,134. Kok beda jauh ya? Ah, salah dia. Ada ini. Coba ini kali salah dia nih. 29,92 dikali 7.180 berapa? Dua 214.825. Ya, 1000 nih berarti ya, 1000. Ya, Pak. Nah, ini kan 0, ya. Selanjutnya, dua 29 kali 0,91 berapa? 26,39. Kemudian volume 2 214.682 dibagi 26,39 berapa? 8.000 ya? 8.000, iya, Pak. 8.134,97. 8.134, bukan 8 koma ya. Itulah hasilnya ya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Soalnya kapasitas panas etilen pada temperatur 50 menggunakan CP fungsi temperatur adalah mudah soal ini. Lihat saja di Hogan ya. Kalau dia jawab nilai A etilen berapa? Ini ya. A plus BT plus CT kuadrat. Ini rumusnya ya. CP sama dengan pada temperatur 50 derajat Celcius. Dikonversikan dulu jadi Kelvin.
Cek lagi di tabel ya, cek nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa untuk etilen. Nah ini ya, kalau di tabel itu tak katik nih, 10 pangkat 3 kalau di tabel itu di pucuknya. Kamu ganti menjadi 10 pangkat min 3. Ini juga 10 pangkat min 6. Ya, seperti itu cara mengerjakannya ya. Nanti kalian kerjakan yang paket B. Pun paket A juga, laju, boleh. Selanjutnya nomor 5. Tentukan kalori laten 10 gram air. Mudah nih Dek. Cari Q sama dengan M kali lambda. Ini ada 10 gram air. N-nya NH2O berapa? 10 gram dikali 8 bagi 18 ya. Udah dapat sama dengan. Kemudian lambdanya, berapa lambda? Bisa dilihat di tabel. Nah ini ya, untuk etilen tadi. Etilen, berapa nilai A, nilai B, nilai C. Apa rumus kimia etilen itu? Nah, cari ya di tabel 12, tabel 12. Tabel 12 halaman 236. Temperaturnya tadi berapa? Temperatur di keadaan 250 Fahrenheit. 250 Fahrenheit. Konversikan dulu menjadi Rankine 709. TC diketahui dari tabel ya. Dari tabel 12. 1165. Maka TR T aktual per TC. Itu rumus dari TR. Dapat 0,6. 709 dibagi 1165. 0,6. Maka lambdanya diambil dari tabel 12, 17.170. 0,6. Nah, itu ya. Nih. 17.170. Satuannya BTU per pound mol. Satuannya. Jadi dikonversi dulu. 10 gram tadi. 10 gram air. Konversi dulu menjadi pound. Berapa 10 gram air menjadi pound? Kalau dia ini jawab 0,0022. Tulis pound. Itu ya. Jangan ndak ada satuan. Gawe gitu. Ada satuan. 18 pound per pound mol. Maka bisa dicoret. Nah, dikali lambda 17.170 BTU per pound mol. Maka dicoret lagi pound mol, hasilnya kok langsung joule ya Robi.
BTU. Ya. Berapa ini? Kalau 10 gram H2O menjadi pun, berapa? Mana ya? Bingung saya nih. Lah, revisi masih salah. Ada perwakilan EGD tak di sini? Ya, ada EGD join. Ketik. Berapapun 0,022 Pak. 0,0 022. bukan 0,00 nih. Bukan Pak. 0 kan? Pun ya, 10 gram 0,022 pun ya. Per 18 pun per pon mol sama dengan berapa? 0,0012. 12 pon mol dikali 17.170 BTU per pon mol. Nah, 20,6 Pak. 20,604. 20,604 604. BTU. Bukan joule. Kenapa tiba-tiba muncul joule? BTU. Oke, cek itu ya, gawekannya ya. Kamu jawab yang lebih benar ya. Ada pertanyaan? EGB ada EGB. EGB. Nah, seperti ini ya. Paket A. Iron pirit. Iron pirit dibakar dengan kokas. Ini kokas ini. Kokas padat. Solid. Menghasilkan besi plus gas. Gas CO2 dan gas CO. Jika besi yang dihasilkan 2000 ton, besi itu kan Fe ya, besi. Nah, Fe nih, Fe nih. Diketahui berarti 2 Fe ini 2000 ton. Dan rasio yang dihasilkan CO dan CO2. Nah, berarti ini kan yang dihasilkan 1,7 banding 1 secara volume. Tentukanlah nilai X dan Y. X ini, Y ini. Nah, berapa X, Y? Volume CO dan CO2 dalam STP. Tabel neraca massa. Ya, bisa dijawab
CO banding CO2 1,7 banding 1. Ya. Itu secara volume. Karena ini gas ya. Maka volume sama dengan persen mol. Persen volume sama dengan persen mol. Kalau CO2-nya 3 ini kan, 3. Maka si CO, nah ini, CO banding CO2 1,7 banding 1. 1,7 banding 1. CO-nya 1,7 banding 1 CO2. Berarti kalau ini saja 3, ya, 3, mana? 3 dikali 1,7. Jalan 5,1. Itu Y. Y dapat. Y sama dengan 5,1. Kemudian sudah Y dapat, ya tinggal mudah. Y dapat, ya X juga dapat 8,1. Tinggal setarakan jumlah C dan jumlah O yang berada pada kiri dan kanan. Maka diperoleh X 8,1. Sehingga persamaan reaksinya menjadi iron pirit ditambah 8,1 CO, 2 besi, 3 CO2, 5,1 CO. Diketahui ini, yang diketahui ini 2000 ton. Nah, ya tinggal dibagi. Cari itu ya. 2000 ton sama dengan 2 juta kilo. 2 juta kilo. Dibagi BMFE 55,8 kilogram per kilomol. Ya. Jangan ada seperti yang ada kawan yang jawab ini. 2000 ton dibagi 55,8 sama dengan langsung itu. Salah ini, salah. 2000 ton dibagi 55,8. Salah. Nah, yang cak dia ini benar ini. 2000 kilo, 2 juta kilo per 55,8 kilo per kilomol. Dan diperoleh 35.842 kilomol. Ya, itu Fe yang dihasilkan. Masukkan ke sini. 35.842. Ya, mundurkan. Kalau sudah ada itu, mundurkan. Maka Fe yang bereaksi, maka CO2 tinggal perbandingan 3/2 dikali 35.842. Ya, ini hasilnya 5,1 perbandingkan juga 5,1 bagi 2 kali 35.842 dapat 91. Yang ditanya apa tadi? Berapa banyak volume CO dan CO2 yang dihasilkan? Ya, karena sudah ada molnya sudah ada. Kalau ditanya volumenya, ya gampang, ya. 1 mol sama dengan 22,4 liter. Sedangkan ini 53.000
0,7 kali 10 pangkat 6 mol. Maka volume dari CO2, volume CO2 sama dengan berapa liter? 5,37 kali 10 pangkat 6 ya. CO loh, untuk CO ya seperti itu juga. Sama seperti ini. Maka diperoleh dalam liter 12.043.024 kali 10 pangkat 3 liter. Untuk CO sama ya prosedurnya, bandingkan 1 mol sama dengan 22,4. Jangan kalian langsung-langsung ya. Kemarin tuh banyak langsung-langsung. Misal 2 mol volume sama dengan 2 mol per langsung 22,4 sama dengan salah. Bukan dibagi, rupanya dikali. Karena ada perbandingan C ini, 1 mol sama dengan 22,4. Kalau 91.000 kali 10 pangkat 3 mol, berapa volumenya? Volume CO2-nya. CO, volume CO-nya. Maka volume CO sama dengan itu kan. Jadi jangan main langsung-langsung. Ujungnya salah. Lebih baik gawekan secara bertahap. Bertahap dan benar kan? Buat lihat perbandingan C ini. Nah, kan. Yang kemarin itu banyak C ini. Kamu tuh jawab ya. 2 mol. Apa yang soal nomor 2 kalau tidak salah. 0,55. Inilah sampai sini benar. 0,55 mol. Dibagi 22,4. Sama dengan. Untuk volume O2 ya. Kalau tidak salah ya. Banyak C ini ngawikan. Padahal dikali 0,55 dikali 22,4. Itu karena tergesa-gesa tidak dibandingkan. Ya, bisa dibuat neracanya. Nah, seperti ini ya. Input, output, sama ya hasilnya. Ini contoh yang benar. Senang saya nih kalau benar jawaban kalian. Kalau cak kemarin nangis saya ya. Nangis. Yolah salah. Diketahui nilai kalor etan 200 kalori per mol. Konversi menjadi BTU per standar kubik feet. Gampang ya. 200 kalori per mol. 1 BTU berapa kalori? Coret. Kemudian mol. 1 mol 22,4 liter. Mol coret. 22,4 liter 1 liter sama dengan 0,035 feet kubik. Ya, benar. Nah, itulah ya. Selanjutnya nomor 4. Jumlah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan 250 gram gas CO2 dari temperatur 75 Fahrenheit Celcius
menjadi 150 derajat Celcius. CpCO2 diperoleh dari persamaan empirik. Ya. Jadi pakai nilai ABC ya, A, B, C, ABC. T1 75 dikonversi ke Kelvin, 150 dikonversi ke Kelvin, massa CO2 250, mol CO2 250 per 44 gram per gram mol, dapat sekian molnya. Kemudian dari tabel 5 ya, tabel 5, A-nya 6,85, B-nya 8,5 kali 10 pangkat 3, C-nya ini. Nah, ini perbedaan dengan soal kalian. Kalau soal kalian CP sama dengan A plus BT plus CT kuadrat. Cukup sampai di sini soal kalian paket B itu ya. Untuk mengetahui kapasitas panas di keadaan ya. Cukup sampai di sini saja. Sedangkan untuk soal yang paket A itu perubahan dari 75 Celcius menjadi 150 Celcius. Maka harus dipakai min CP. Di Hogan ada persamaannya ini ya, NCP. Samaannya ini. Di Hogan itu ada. Tuh. Maka dimasukkan nilainya. A berapa, B berapa, C berapa, T2 berapa, T1 berapa. Ya, dalam Kelvin temperatur itu. Maka diperoleh 9,77 kalori MCP-nya. Baru bisa kita masukkan ke persamaan. Ini mol CO2 ya, mol CO2 dikali CP min dikali delta T 5,68 gram mol 9,77 delta T perubahan dari 75 ke 150 diperoleh 4162. Ya. Bagus ini. Cara mengerjakannya saya akui bagus. Padahal ada yang lain revisi juga sama revisi. Cuman tadi langsung tembak. Nggak suka saya tuh. Langsung tembak. Tidak bertahap. Encak tadi mol 2000 ton. Dibagi 55,8. Cek ini apa dia buat? Lah revisi buatnya cek ini. Ya salah ini. Nah, kemudian tentukan entalpi dari steam. Nah, kalau kalian tadi agak simpel ya. Agak simpel. Ya agak saro. Lawannya agak simpel kan agak saro. PSI, temperatur 250. Yang pertama yang harus dilakukan identifikasi kondisi. Tekanan 20 PSI menggunakan tabel 1 di Hogan ya. Di Hogan. Tabel 1. Itu berada pada temperatur 20 PSI tersebut berada pada temperatur 228 Fahrenheit. Ya. Sedangkan di soal
itu 250 Fahrenheit. Berarti ada kenaikan sekitar berapa? 12 ya. 22 Fahrenheit. Nah, ada kenaikan. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Dipanaskan. Selanjutnya mengalami perubahan fase liquid ke vapor. Liquid to vapor. Kemudian dipanaskan lagi dari 228 menuju 250. Ya. Maka ada 3 perhitungan. Sensible, laten, sensible. 1, 2, 3. Kalau hanya 2 itu satu rate. Menentukan entalpi ini berdasarkan seperti Hogan ya, seperti Hogan. Cara seperti Hogan. Entalpi dari air H2O dalam fase liquid 228. 228 dikurang 32 ini temperatur air H2O reference. Dikali 1,061 maka diperoleh 207,95 BTU per pound. Selanjutnya perhitungan nomor 2 ya, nomor 2 merubah fase heat vaporization. Dikonversi dulu 228 menjadi Redkin 678. Sama metodenya seperti kalian tadi. T aktual per TC, TC-nya 1165, maka diperoleh 0,6. Di 0,6 itu lambdanya kan sama kan. Jadi 17.170 sama dengan kamu tadi. Saya itu modif soal kamu ya, ditingkatkan levelnya gitu nah. Levelnya ditingkatkan. Ini lambdanya 17.170. Maka heat vaporization-nya ini ya. Kalau dalam 1 pound mol H2O diperoleh 953 BTU per pound. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga superheat. Superheat CP di temperatur 250 atau 121 Celcius. Ini CP-nya, CP gas. CP gas H2O. Superheat diperoleh ada di Hogan ya, seperti 250 dikurang 228 dikali ini kan kalori per gram mol dibagi 18 gram ataupun boleh per gram mol ya. Nah, kalaupun per pound mol boleh. Jadi tujuannya agar satuan ini, satuan 8,06 yang awalnya per gram mol berubah menjadi dibagi 18 ini, dibagi 18 berubah menjadi per pound. Nah, berubah jadi per pound. Akunya dibagi 18, ada di Hogan itu ya. Maka diperoleh 9,85. Maka sigmanya dari tahapan 1, 2, 3 1171 sigmanya. Inilah entalpi steam di keadaan 20 PSI temperatur 250 Fahrenheit. Ini cara pertama. Cara kedua bisa menggunakan steam table. Steam table di keadaan superheat. Steam table superheat. Pada tekanan 100 kPa, di tekanan 100 kPa itu ada 2 data.
Ada dua data, 100 derajat Celcius, 150 derajat Celcius. Ya. Maka di kasus kita ini 121. Di antara ini 121 kita ini. Ya. Yang ada di tabel 100 dan 150. H-nya, nilai H, ini nilai H-nya. Maka untuk memperoleh 121, ya interpolasi. Interpolasi, maka diperoleh di keadaan 100 kPa, dan temperatur 121 Celcius, diperoleh ini entalpinya, nilai H-nya. Entalpinya. Sedangkan di soal kita itu 20 PSI tekanannya. 20 PSI. Ialah sama dengan 138. 138 ini terletak antara, kalau di tabel, 100 kPa dan 200 kPa. Jadi 200 kPa interpolasi lagi, ya, diinterpolasi lagi. Dapat untuk mencari di temperatur 121 Celcius di keadaan 200 kPa. Di keadaan 200 kPa, ini nilainya, nilai H-nya. Ya. Jadi sudah dua nilai H ya. Nilai H untuk 100 kPa 121 Celcius dan nilai H 200 kPa 121 Celcius. Ya, dua nilai H. Kemudian interpolasi lagi. Ya. Diinterpolasi lagi. Di tekanan 138. Kan tadi berada pada 100 kPa dan 200 kPa. 138 ini berada pada bagian ini ya, di antara ini. Maka hasil interpolasinya 2690 hasilnya ya. H-nya 2690. Dikonversi menjadi BTU 1156 BTU per pound. Apakah berbeda dengan hasil sesuai perhitungan Hougen? 1156 untuk pakai steam table, sedangkan pakai metode Hougen 1171. Ada selisih sekitar 20-an ya, sekitar 20-an BTU per pound mol. Tidak masalah ya. Selisih sekitar itu 20 BTU per pound mol. Yang di Hougen agak lebih besar. Agak lebih besar kan. 1150 berapa tadi? 56. 56 BTU per pound. Ini pakai steam table. Kalau ini pakai Hougen. Boleh, dua-duanya boleh. Untuk lebih jelasnya menggunakan steam table, ya tolong disimak YouTube saya ya di pembahasan paket A, Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yo. Ada pertanyaan? Tolong dikerjakan ya revisinya untuk paket B ya. Tapi kalau misalnya ingin mengerjakan paket A, silakan saja. Ya, bagus itu ya. Namanya perbaikan, ya enjoklah yang baik-baik ya. Namanya perbaikan. Bukan ujian lagi. Ujian ya apa yang bisa diperoleh.
Saya tidak tahu ya kamu nih nyimak tidak semuanya ya. Cuma saya akan tetap mengajar ya. Tetap mengajar. Tidak tahu ya. Inilah hambatannya kalau online ini ya. Yang mana, Mas Wel? Lama nak jawabnya? Kalau dalam versi jawaban Bapak enak Pak dipahami. Tapi pas UTS kemarin bingung-bingung Pak. Oh, no. Atau perlu tugas, latihan soal. Ya. Iya. Bagusnya sih gitu ya. Terlatih jadinya. Dah. Ya nanti kita rencanakan lagi ke depannya. Ketua kelas date yang muncul. Mungkin masih lama kan saya kan pertemuan dengan saya berapa kali lagi. Kalau untuk pertemuan di EGM Pak sampai tanggal 28 Desember Pak. Oke. Ya, rajin-rajin Tadi, Pak, lah. saya lupa Pak mengizinkan panca. Tadi bilang ke saya lagi sakit. Cuman saya bilang lagi surat izin dokternya kirim ke Pak Zikri. Saya bilang Pak. Iya. Ya, prosedur tetap jalan ya. Jangan lah kamu tuh biar senang itu belajar. Kalau kamu puas dengan mudah puas dengan keadaan sekarang, tidak akan berkembang kamu ya, tidak akan berkembang. Menganggap diri bodoh itu bodoh. Menganggap diri bodoh itu bodoh. Menganggap diri tidak mampu. Tidak mampu nih memang. Jangan pernah ya, jangan pernah. Meremehkan diri sendiri itu jangan pernah. Bahaya itu. Meremehkan diri sendiri itu. Ada mampu, ada bisa. Kebuyan. Biarlah wong lain. Jangan pernah. Tunjukkan kalian itu bisa. Minimal ya membanggakan orang tua. Bangga orang tua. Ya tumbuhkan motivasi, semangatkan diri. Kamu tuh lah. Saya tetap akan ngajar terus ya. Tidak ada saya nak mecut pakai rotan kamu. Tidak baca jawab. Tidak. Ya, kamu tuh lah. Misal sudah ahli neraca massa, nah bergerak ke forex misalnya, gampang gitu. Tinggal selesai ya. Tidak sesuai neracanya. Udah. Ya rajin-rajin lah ya, semangat-semangat ya. Saya bisa, ya, saya bisa. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.